Halo guys, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Cekia in Love. Kali ini aku nggak storytelling dulu ya guys, karena aku belum belajar topik-topik selanjutnya. Jadi kali ini aku mau vlog aja. Dan kebetulan hari ini aku mau ke dokter, ke rumah sakit. Jadi tuh rumah sakit atau dokter di sini tuh kayak puskesmas. Jadi nanti setelah diperiksa, misalnya saya butuh rujukan, baru dirujuk ke rumah sakit besar seperti itu. Oke, get ready with me. Kita lihat bagaimana rumah sakit kecil, dokter kecil kayak puskesmas di Ceko ya. Tonton video ini. Oke, let's go. Oke, sekarang kita jalan menuju dokternya. Karena di sana parkirannya bayar. Nggak punya koin, lupa bawa koin. Dinya jauh dia parkirnya di sana. Tuh. Ke jalan deh. Tuh. Dingin sekali guys, tapi ini lumayan sih. Kemarin tuh minus 18, sekarang tuh cuma 0 apa 0 minus 1 gitu. Kayaknya minus 1 deh. Dibanding kemarin sih gila. Kemarin tuh gue bibir nih semua kering, pecah. Jadi aku di Ceko itu udah punya asuransi kesehatan gitu, jadi gratis. Nah, aku di Ceko statusnya pakai visa kerja, jadinya kita bisa dapet apa ya, treatment selayaknya orang Ceko seperti itu. Jadi ini ada dokter pribadinya gitu, jadi kalau kita sakit selalu ke dokter yang sama. Kayaknya semua Europe kayak gitu deh sistemnya, nggak cuma Ceko. Aku kasih tahu ya jalanan di belakangku. Nih, saljunya sudah menipis. Sebelumnya lebih parah saljunya. Nah sekarang udah mulai plus lagi, nggak terlalu minus seperti kemarin-kemarin gitu. Tuh. Ini sekolah sih, tuh Školní jídelna tuh. Ini sekolah. Ini toko-toko kecil gitu. Ini kayaknya toko baju. Ini adalah jalanan yang sering kita lewatin. Dan ini adalah tempat favoritku dan Andre beli kebab. Ini kebab house. Kebabnya enak banget. Cuman yang aku beli itu bukan kebab gitu, jadi kayak apa ya? Daging kebab dengan French fries. Kenapa aku nggak beli kebabnya? Karena kebabnya gede banget. Dan aku setiap beli itu nggak habis, jadi sayang. Jadi aku beli namanya itu kebab box. Isinya ya tadi aku beli. Andre ada-ada aja, dia lupa bawa masker, tahu, maskernya masih di mobil. Nah kalau maskerku selalu sedia di tas, jadinya nggak lupa-lupa. Ih, saljunya tebel banget. Nih, aku tunjukin, wait. Tuh guys, lumayan nih, nggak tahu berapa senti tapi lumayan lah. Jadi gini guys, kenapa aku perlu ke rumah sakit? Sebenarnya aku takut karena corona gini kan. Tapi I have to, aku harus, karena kenapa? Udah 1 bulan lebih itu kaki sebelah kananku yang dekat pergelangannya itu gatal sekali. Dan anehnya tuh gatalnya kalau tiap malam gitu, itu gatal banget. Sampai sekarang tuh kayak ada bercak-bercak putih di sekitaran kaki itu. Nanti aku kasih tahu fotonya. Nah,
aku tanya keluarganya Andre, mereka nggak ada yang tahu. Aku juga nggak tahu itu kenapa. Jadinya lebih baik kita cek ke dokter. Padahal sebenarnya udah 1 bulan lebih itu kejadian. Aku kira cuma bakal 2 minggu atau seminggu, ternyata 1 bulan lebih nggak sembuh-sembuh. Ya udahlah, kita harus ke dokter. Nanti aku kasih tahu kalian kesimpulannya apa dari dokternya. Oke, jadi gitulah, kalau misalnya musim dingin pasti ada aja yang terjadi. Ini pas lagi musim dingin kejadian kayak gini, nggak tahu sih kenapa. Banyak aja kejadian sakit kalau lagi musim dingin. Kemarin sempat pusing banget karena saking dinginnya -18. Sekarang udah enggak, udah plus lagi, gila, dari minus ke plus besoknya langsung. Gimana nggak apa ya, gampang sakit karena cuaca cepet banget berubah gitu loh. Nah, sekarang aku udah pakai masker. Nggak tahu sih kalian masih kedengeran suaraku atau enggak kalau aku pakai masker. Tapi ya namanya udah prosedur kan ya. Nggak cuma di Indonesia, di sini pun harus pakai masker. Masker. Dan si Andre sudah kesini, jadi tadi aku stop buat nungguin dia karena dia lupa bawa maskernya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini sedikit lagi sampai kok di tempat dokternya. Nanti aku update gimana kata dokternya ya. See you. Oke, kita sudah mau sampai dokternya. Ini tempatnya kecil karena bukan rumah sakit gede, kayak puskes lah jatuhnya. Nih PZP. Itu dia tempatnya, PZP. Oke guys, jadi ini resep yang tadi aku dapat dari dokternya. Sekarang kita mau ke toko obatnya, apotek. Nih toko obatnya. Nanti aku jelasin kenapa itu kakiku ya. Oke, halo guys, aku sekarang sudah sampai di rumah. Jadi aku mau kasih tahu kalian apa yang tadi dokter bilang tentang yang ada di kakiku itu. Nanti aku tunjukin kalian ya video kakiku, kondisinya seperti apa. Oke guys, ini adalah kondisi kulitku yang gatal tuh dari sini sampai sini tuh gatal banget. Ini karena tadi pemakaian jeans sama kaos kaki. Jadi gini, lihat tuh. Dia kayak bercak putih gitu kan. Ini tuh gatal banget tuh. Ini ya kombinasi bercak putih dengan kulit kering. Dan ini karena aku garuk jadi begini. Lihat tuh. Banyak kan putih-putih. Ini sekeliling tuh kayak begitu. Tuh. Gatel banget. Asli. Tuh kan. Dia lihat warnanya. Dari sini sama sini. Beda. Ini warnanya masih warna kulit aku yang sesungguhnya. Ini tuh kayak udah agak gelap. Karena aku garukin tuh. Lihat tuh. Kering banget. Jadi tuh ceritanya begini. Jadi aku mengalami gatal pada kaki sebelah kanan di pergelangan itu sudah sekitar 1 bulan lebih, mungkin 1,5 bulan ya. Pertama aku kira mungkin itu kayak misalnya kering karena kan cuaca dingin, lagi musim salju, musim dingin seperti itu. Aku kira tuh kayak karena kulit kering doang. Jadi aku kira cuman 2 minggu, setelah itu udah nggak gatel lagi. Jadi selama 1,5 bulan itu yang aku gunakan itu cuman Vaseline sama pelembab kulit. Nah itu aku rutin tuh setiap hari. Nah yang paling anehnya ini gatalnya itu terjadi setiap malam hari. Yang paling gatal sekali itu kalau malam-malam mau tidur itu gatal banget. Nah area yang gatal itu cuma yang area yang di pergelangan kaki itu. Kalau misalnya di area atau bagian-bagian tubuh lain tuh nggak ada yang gatal. Nah karena itu sudah lama, akhirnya tadi kita memutuskan untuk ke dokter. Jadi di sini sistem dokternya karena corona dan mungkin juga kalau misalnya kondisi yang lain juga kita harus booking dulu kalau kita ke dokter kan. Jadi kita booking minggu lalu dan kita dapat jadwal tanggal 19 Januari hari ini jam 9 pagi. Nah setelah sesampainya di dokter kulit, dokter kulitnya meminta saya untuk melepas semua pakaian yang hanya ditinggal cuma pakaian dalam, dan dia ngecek semua nih di tubuhku, apa
kulit-kulit yang di tubuhku. Jadi kan aku kasih tahu yang gatal cuman di bagian situ yang aku bilang gatal itu. Cuman dia mau lihat semuanya tubuhnya, apakah ada juga yang lain yang apa penyakit-penyakit kulit lainnya gitu. Nah, dokternya juga nanya apakah aku punya keluarga yang pernah atau punya penyakit kulit. Aku bilang enggak. Aku juga nggak pernah kak, penyakit kulit juga nggak pernah. Jadi kesimpulannya si dokter itu bilang bahwa penyebab si kakiku gatal banget itu karena ada nama binatang di Ceko tuh kayak dia kecil banget semacam kutu, tapi dia tuh nempel di kulit. Nah, karena dia kecil banget, kemungkinan aku kena binatang itu. Cuman karena kecil banget, aku nggak ngeliat dan nggak pay attention karena itu benar-benar kecil banget. Nanti aku tunjukin foto binatangnya di sini. Nah, karena itu jadinya gatalnya luar biasa di situ. Jadi itu binatang ini sangat terkenal di Ceko ya. Jadi dulu si Ondre juga pernah kena binatang ini. Cuman dia cepet tahu kalau ada binatang itu nempel. Jadi langsung dikeluarin. Jadi tuh binatangnya dia nempel di kulit. Cara mengeluarkan binatang ini tangan kita dikasih minyak, baru kita usap-usap binatang ini, kecil banget, diusap-usap. Setelah diusap-usap nanti binatang ini keluar sendiri kayak ngeletek sendiri gitu. Nah, sayangnya aku nggak melihat karena di kaki kan, aku nggak tahu. Jadi mungkin sudah lama dan kegaruk-garuk gitu kan sama aku, dan dia jatuh sendiri dan nggak tahu jatuhnya kemana gitu. Jadinya seperti itu. Jadi tampak kakiku jadi kayak bercak-bercak putih. Nah, awalnya aku kira itu panuan. Tapi kalau dalam hatiku, kok kalau panuan cuma di daerah sini, biasa kalau panuan kan di bagian-bagian lain juga ya, kayak gitu. Dan yang anehnya gatalnya cuma setiap malam gitu. Nah, oleh karena itu dari tadi kita berobat, kita diresepkan obat yang harus kita tebus di apotek. Jadi di sini sistemnya kalau obat itu walaupun kita punya asuransi itu tetap bayar. Tapi kalau misalnya antibiotik atau obat-obatan yang mahal itu kita bayarnya setengah ataupun dibayar cover semua. Jadi ada beberapa obat yang di cover sama asuransi, ada yang kita bayar pribadi sendiri gitu. Jadi ini adalah keempat obat yang tadi kita tebus. Sebenarnya 3. Yang pertama itu ini ada obat doxyhexal 200 mg. Ini adalah antibiotik. Jadi ini antibiotik yang akan aku minum selama 3 minggu. 3 minggu kata dokternya. Ini antibiotiknya. Ini untuk 3 minggu. Kemudian ada ini dia kayak krim gitu yang bakal dioleskan ke daerah gatal. Ini kata dokternya 1 hari 2 kali aja. Kalau ini setelah makan. Aku lupa berapa kali sehari, cuma setelah makan. Kayaknya sekali doang deh. Nanti aku tanya Ondre ya, karena dokternya campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Ceko, bahasa Inggris. Kemudian dikasih juga B kompleks. Jadi kalau vitamin B itu katanya cocok dan bagus banget untuk kulit gitu. Jadi dia dianjurkan untuk beli juga vitamin B kompleks. Ini vitaminnya seperti ini. Nah, dokter juga menyarankan aku supaya sesekali kulit yang gatal itu aku lumurin pakai susu yang plain gitu, yang nggak ada rasanya, dilumurin gitu. Dan kalau misalnya karena aku minum antibiotik ini, jadi si dokter menyarankan aku tidak minum atau makan sesuatu yang dairy atau yang mengandung susu, jangan diminum dan jangan dimakan dulu. Kemudian dokter juga menyarankan aku untuk menghindari sinar matahari. Mungkin karena kulit ya. Kalau kulit itu emang dia sangat sensitif dengan paparan sinar matahari. Ya karena di sini juga lagi musim dingin, sinar matahari ya cuma terbatas lah ya. Oke, jadi itu aja pengalamanku. Gila, ini pengalaman paling gak tahu deh aku bilang. Jadi tuh kemungkinan aku kena binatang itu pas lagi musim panas, katanya summer. Jadi pas summer itu kan kita sering jalan-jalan ke hutan atau kemana gitu. Jadi biasa binatang itu tuh ada di hutan-hutan gitu, atau enggak di rumput-rumput gitu. Jadi dia nempel di kaki gitu. Ya itulah, kalau misalnya musim dingin tuh pasti ada aja penyakit. Mudah-mudahan ini video vlog ini yang aku ajak tadi kalian jalan-jalan sedikit di daerah Valaški Meziříčí, tempat aku tinggal.
Aku harap kalian suka video vlog kali ini, dan aku mau buat video vlog selanjutnya di daerah gunung. Karena kebetulan aku ada project untuk foto-foto produk kopiku di daerah gunung sana. Jadi nanti aku ajak kalian juga untuk berkeliling melihat pemandangan salju di atas gunung. See you in the next video guys. Thank you so much for watching. Bye!